أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa adillatihi wa adillatuhu, karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Dan pembicaraan kita masih berputar pada fikih jenazah, ahkamu al-janaiz, dan kita masih berbicara tentang kaifiyat atau sifat memandikan jenazah. Yang terakhir kita sampai pada nomor 7 atau poin ke-7, yaghsilu janibil aymani minal jasad, memandikan mayit dimulai dari bagian kanan. Dan di sela-sela penyampaian terdahulu saya sampaikan bahwa memandikan jenazah itu seperti kita mandi janabah. Kalau kita sudah bisa mengerti mandi janabah untuk diri kita sendiri, maka dia akan bisa memandikan mayit. Karena memang demikian, memandikan mayit itu seperti mandi janabah. Artinya kalau sudah mengerti mandi janabah, tidak sulit kita untuk memandikan mayit. Hanya saja bedanya, kalau mandi janabah kita mandi sendiri, tapi kalau mandikan mayit kita memandikan orang lain, atau mayit itu dimandikan oleh orang lain. Ya. Kemudian alat-alat pembersihnya pun juga tidak sulit. Campur saja daun bidara dengan air, itu sudah
bisa membersihkan tanpa harus repot lagi menyediakan alat-alat pembersih yang lainnya. Kecuali kalau memang sider atau daun bidara itu tidak ada, maka kita boleh menggunakan alat pembersih yang lainnya. Ya, jadi tidak sulit. Kemudian juga yang ketiga, tidak ada doa-doa khusus ya di dalam memandikan janabah, tidak ada, kecuali hanya bismillah di awalnya. Ya, memandikan mayit pun demikian, mandi janabah bismillah di awalnya, memandikan mayit juga bismillah. Diawali dengan wudu dan seterusnya, tidak ada doa-doa khusus. Hanya saja bedanya kalau kita masih hidup, setelah wudu kita membaca doa. Ya, kalau mayit ya tidak mungkin, kita juga tidak membacakan doa kepadanya. Dan hukumnya pun sunnah, tidak wajib. Jadi mudah, memandikan mayit itu mudah. Ya, memandikan mayit itu mudah. Ini tidak sulit. Kemudian yang kedelapan, yasna'ul janibil aysar mithla ma sana'al ayman. Melakukan sebelah kiri seperti apa yang dilakukan sebelah kanan. Yang kesembilan, yuharrifuhu ala jambihi yaghsilul qafa wal dhuhur wal ilyataini wa ma yattabi'u dhalika mimma lam yatayassar ghasluhu min al amam. Yuharrifuhu yani dirubah, dimiringkan, ya, dimiringkan ala janbihi, dan dia berbaring di atas pinggangnya. Fayaghsilul qafa, maka dicuci qafa ini, tengkuk, ya, tengkuknya dicuci, kemudian punggungnya, ya, al-ilyatain, ya, pinggang dan paha dan seterusnya ke bawah. Wa ma yattabi'u dzalik, dan apa-apa yang mengikuti hal tersebut, mimma lam yatayassar ghasluhu minal amam, yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin atau tidak mudah untuk mencucinya dari depan dengan cara terbaring. Boleh dimiringkan ke kiri atau dimiringkan ke kanan untuk menyiram atau mencuci bagian belakang dari mayit. Yang ke-10, yamshatur ra's. Apa yamshat? Menyisir, rambutnya disisir. Ini kalau rambutnya panjang, ya, rambutnya panjang atau ada rambut dan bisa disisir. Kalau botak ya tidak bisa, ya. Wa yudaffaru ra'suhul maita thalatha dhafair, dan diikat. Ini kalau panjang, dan ini jika mayitnya wanita, ya, jika mayitnya wanita atau perempuan, yudaffar, diikat, boleh dikepang, ya, tapi kepangnya juga tidak perlu sulit, ya, dikepang udah kayak kepang, tidak, dikepang ringan saja, 3 kali besutan sudah. Tidak perlu kepang kecil-kecil gitu, jangan. Ya. Atau kalau seandainya nggak bisa dikepang, ya sudah diikat biasa. Ya, diikat atas, bawah, tengah. Kalau rambutnya panjang, ya, atas pangkal rambut maksudnya, kemudian tengah dan bawah. Sudah 3 ikatan. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau, oleh muallif, penulis, kullu janibin min janbir ra'si dhafiratan wa nasiyata
wa nasiyati dhafiratan wa yalqa syi'ral maita khalfaha. yakni diikatnya itu di sebelah samping, ya di sebelah samping pas di atas tanduk ya. Di tanduk atau di sini boleh, pokoknya di daerah sini. Kemudian finasiyah, nasiyah itu ubun-ubun. Nah, di sini. Di sini diikat ke belakang, dari sini pangkalnya. Dari sini pangkalnya diikat ke belakang, kemudian ini di ini. Di atas tanduk diikat pangkalnya kemudian ke bawah. Ikat kalau rambutnya panjang, ikat 3 ikatan saja, pangkal, tengah dan ujung. Kalau beri kepang jangan terlalu sulit, ya, jangan terlalu sampai kecil-kecil, tidak. 3 kali silangan cukup. Itu kepang namanya. Itu dhafirah atau dhafair. 3 kali silangan cukup. Kalau bisa ya. Iya, biasanya wanita yang bisa tuh kepang. Nah, 3 kali silangan kemudian diikat cukup. Ya. Jadi tidak sampai menyulitkan. Tidak sampai menyulitkan. Soal boleh nggak di pangkalnya nggak diikat supaya gampang ngepangnya? Boleh. Hanya diikat bagian bawah saja boleh. Ya, hanya diikat bagian bawahnya, pangkalnya tidak diikat, nggak apa-apa. Tidak mengapa. Ya, jadi ini cara ngepang, cara memandikan mayit wanita. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki tidak dikepang, tidak dikuncir, meskipun dia rambutnya panjang. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa panjang rambut laki-laki tidak boleh melebihi bahu. Sini. Kalau seandainya ingin memelihara rambut, tidak boleh melebihi bahu. Kalau melebihi bahu atau melebihi pundak ini, bawah kuping, itu namanya isbal, musbil. Jadi bukan celana aja musbil atau isbal. Rambut yang kepanjangan juga isbal. Ya, isbalun fi syi'r. Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan termasuk maksiat memanjangkan rambut lebih daripada bahu. Kenapa? Tasyabbuh bin nisa. Tasyabbuh bin nisa karena menyerupai wanita. Dalil hadisnya tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man tashabbaha, la'anallahu ar-rajula tashabbaha bin nisa wan nisa tashabbaha bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilaknat. Dua-duanya, wanita yang menyerupai laki-laki dilaknat, laki-laki yang menyerupai wanita pun dilaknat. Dan ini maksiat. Ini menunjukkan bahwa penyerupaan gender antara laki-laki ke wanita atau wanita ke laki-laki ini adalah kemaksiatan, maksiat dan dosa besar. Tasyabbuh itu adalah bagian daripada dosa besar. Mengapa? Karena ancamannya laknat. Ancamannya laknat dari Allah dan Rasulnya. Maka dosa besar. Tidak boleh memanjangkan rambut sampai menyerupai wanita. Bagi laki-laki. Soal kalau wanita gimana? Ya, wanita juga tidak boleh memotongnya sampai seperti laki-laki. Iya, hampir-hampir tidak bisa dibedakan rambutnya dengan laki-laki. Hadza tasyabbuh. Ini juga termasuk tasyabbuh. Kadang sebagian mereka memotong dengan alasan apa? Gerah, rambut panjang-panjang. Katakan pada dia, neraka lebih gerah daripada apa yang Anda lakukan. Ya, serupa, jangan boleh serupa. Rambut wanita jika dipotong tidak boleh menyerupai laki-laki. Demikian juga laki-laki yang dipelihara panjangnya tidak boleh menyerupai wanita. Karena dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini maksiat. Dan ini dosa besar. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya serta dosa
besar. Namun kalau ada seorang laki-laki Muslim yang mungkin dia disebabkan karena kebodohannya, tidak tahu hukumnya bagaimana memelihara rambut, ya, apalagi dia cinta dengan musiknya atau cinta dengan profesinya, kemudian dia memanjangkan rambutnya, meninggal dunia. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah dikuncir? Jawab, la, tidak. Karena kuncir ini hanya untuk wanita. Ya, tidak dikuncir, sisir saja dikuncir. Soal apakah dipotong? Khilaf para ulama. Berselisih pendapat para ulama, apakah harus dipotong atau tidak. Jangankan rambut, motong kuku saja berbeda pendapat para ulama. Motong kuku mayit maksudnya. Motong kuku mayit yang kepanjangan, ini berbeda pendapat para ulama. Pendapat Syafi'iyah jaiz, diperbolehkan. Pendapat yang lain la yajuz. Pendapat yang tengah-tengah boleh dipotong indal maslahah, jika ada maslahatnya. Ya, jika ada maslahatnya dipotong. Lalu bekas potongannya itu dimasukkan bersama dengan mayit, dikubur dengan mayit. Jangan dibuang, digabungkan dengan mayit. Ya, kukunya atau rambutnya kalau mau dipotong ya, atau mungkin yang lainnya. Jadi potong, dimasukkan, digabungkan dengan mayit. Tidak disia-siakan. Ya. Nah, ini berbeda pendapat para ulama tentang masalah memotong, karena itu bagian daripada fitrah, ya, bagian daripada fitrah. Untuk rambut pun demikian. Kalau untuk rambut panjangan dia isbal, apakah harus potong? Juga khilaf. Berselisih pendapat para ulama. Namun ya, dilihat dari maslahatnya. Kalau seandainya rambut ini merepotkan dan menghalangi apapun, entah dalam mengkafaninya atau dalam menguburkannya atau apapun, rambut laki-laki yang panjang tadi menghalangi dan merepotkan, boleh dipotong. Ya, boleh dipotong semampunya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya, namun disikapi dengan seperti sikap mayit laki-laki, tidak dikuncir. Ya, demikian. Naam, untuk menguncir ini berdasarkan dengan dalil dari hadis Ummu Atiyah tadi, ya, Ummu Atiyah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Ummu Atiyah mengatakan fadhafarna 'ala thalathata qurunin wa alqaina khalfaha. Kami mengepangnya atau menguncirnya 3 kunciran atau 3 kepangan, lalu kami letakkan di belakang punggungnya, yaitu punggung mayit. Kemudian yang ke-11, sifat mandikan yang ke-11, yukarrirul ghasla iddata marratin hatta yahsula inqa'a wa tanzifa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam au aktsar in ra'aitunna. Yukarrar atau yukarrir, mengulang-ulang atau diulang-ulang. yakni diulang-ulang penyiramannya. Diulang-ulang penyiramannya. Iddata marratin, beberapa kali. Iya, beberapa kali. Hatta yahsula al-inqa' wa tanzif, hingga mencapai kebersihan dan kesucian. Artinya sampai suci, sampai bersih. Tidak ada lagi najis, tidak ada lagi kotoran-kotoran di mayit tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au aktsar in ra'aitunna, atau lebih. Jadi setelah Nabi mengatakan siram dengan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih,
In ra'aitunna, jika kalian melihatnya, artinya jika kalian melihat perlu untuk dilebihkan mandinya, sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Kalau masih butuh untuk disiram, ya disiram lagi. Ya, disiram kembali. Kemudian diteruskan di sini, wa yustahabbu an yakuna witran liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghassalnaha witra. Dan disukai, disunnahkan ya menyiramkannya itu witran, ganjil, dalam jumlah yang ganjil. Makanya yang memandikan ini memperhatikan hitungannya. Ya, memperhatikan hitungannya. Jangan kalau ketika ditanya ini udah berapa kali, oh iya nggak tahu berapa kali, berarti dia nggak memperhatikan hitungan. Iya, perhatikan hitungan mandinya, perhatikan, karena disukai, disunnahkan kita untuk witir, untuk ganjil. Jangan abaikan, karena sebagian mereka mengabaikan. Para pemandi jenazah itu mengabaikan. Yang penting bersih, udahlah nggak usah dihitung. Masya Allah, Nabi suruh ngitung, kok kita nggak mau ngitung? Ya, dihitung, ganjilnya dihitung. 3, 5, 7, 9, 11, atau mungkin 13, 15 dihitung. Dan nggak mungkin sampai 15 kali, nggak mungkin. 11 kali saja sudah bersih insya Allah. Ya, 11 kali saja sudah bersih insya Allah. Kalau kita pandai cara memandikannya, ya, dan teliti, itu insya Allah nggak sampai 11 kali siraman sudah bersih. Dan jangan boros. Ya, sebaiknya kita menyiramkannya pakai gayung. Meskipun sebagian mereka boleh pakai selang. Ya, pakai selang gitu boleh. Tapi dihitung atas ke bawah itu 1 kali. Atas bawah itu 1 kali. Dari atas, dari dimiringkan, ya, dimiringkan dari ini, dari rambut atau dari telinga, dari sini ke bawah sampai kaki itu 1 kali, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi dihitung, bukan hitungan gayung, bukan, ya, bukan hitungan gayung, tapi hitungan dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kalau seandainya pakai gayung dari atas, pertengahan habis, ambil lagi, tetap hitung masih 1 kali. Ya, bisa dipahami? Jadi hitungannya hitungan dari atas ke bawah, bukan hitungan gayung. Kalau hitungan gayung nggak cukup antum, nggak cukup 7 gayung, nggak cukup, nggak akan bersih. Tapi hitungan 1 kali adalah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Mama siram dari atas sampai pinggang sudah habis, ambil lagi, teruskan ke pinggang ke bawah, teruskan pinggang ke bawah, dan itu hitung satu kali. 1, 2, 3 baru sabunin atau apa dibersihkan. Ya, baliknya lagi 1, 2, 3 bersihkan. Itu kiri 3, kanan 3, berapa? 6, tinggal 1 kali 7 beres. Satu kali ini pakai kapur barus, langsung siram 7 kali, beres, selesai. Ya, makanya betul-betul diratakan dan dibersihkan. Jadi orang yang teliti, yang kalau bahasa kita telaten, orang yang telaten menyirami atau memandikan jenazah akan cukup 7 kali siraman. Ya, akan cukup 7 kali siraman, atau mungkin paling banyak 11 kali siraman, itu cukup. Ya, orang yang tidak telaten dan boros, apalagi mengabaikan syariat, dia nggak akan cukup, dia nggak akan bisa memandikan jenazah. Orang yang seperti itu tidak pandai dan tidak pantas memandikan jenazah karena tidak berilmu seperti itu. Orang yang tidak bisa mandikan dan tidak memperhatikan hitungan, tidak memperhatikan kebersihannya, tidak pantas memandikan jenazah karena dia tidak berilmu yang seperti itu. Karena memandikan jenazah harus dengan ilmu. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam.
Yukarraru gharsul iddata marrat hatta yahsula al-inqa. Ini sudah. Yang ke-12, yudhaful kafur. Dicampur, yudhafu disandarkan, dicampur dengan al-kafur. Kafur ini kapur barus. Awil misik, atau boleh juga dicampur dengan minyak wangi misik. Fil ghaslatil akhirah, pada siraman yang terakhir. Pada siraman yang terakhir. Ini pun juga telaten, yang nyiram itu telaten. Ratakan dulu di kepala. Nyiram jangan langsung ditumpahkan semua gayungnya. Jangan, sedikit-sedikit. Ratakan bagian kepala, bagian dada, bagian perut, bagian paha, diratakan. Sedikit-sedikit diratakan dengan tangan. Ya, diratakan dengan tangan, bagian kiri, bagian kanan diratakan. Jadi tidak hanya sekedar disiram. Lah, tidak. Diratakan. Apalagi kalau itu adalah bagian atau hitungan yang ke-7 kali. Hitungan yang ke-7 kali. Sama seperti tadi. Kalau seandainya ternyata di bagian pinggang air kafurnya udah habis, ambil lagi, tetap diteruskan sampai ke bawah. Dan itu hitungan 7 kali. Ya, hitungan 7 kali. Seperti itu. Diperhatikan yang punya kegiatan sering mandikan jenazah. Ya, sering mandikan jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah oleh kalian, ini khitab kepada wanita-wanita yang memandikan anaknya Nabi, yakni Zainab, ini Ummu Atiyah, fil akhirah, pada siraman terakhir, kafura, yakni air kafur, air yang bercampur dengan kapur barus. Dan ini juga air kafur barus tidak terlalu kental ya, jangan dikentalkan sampai airnya itu kapur barusnya itu mengalahkan air sehingga bukan lagi air mutlak. Ini kesalahan. Mencampur kapur barus dengan air sampai airnya kalah sehingga menjadi isinya air kafur, ya, sampai air kafurnya kalah. Ini hilang kemutlakan airnya. Kalau yang seperti ini sebenarnya tidak mensucikan. Yang benar itu adalah airnya tidak dikalahkan dengan air kafur, tetap masih ada airnya sehingga bisa disiram. Jangan sampai kental sehingga menghilangkan kemutlakan air. Menghilangkan kemutlakan air. Ini juga teknik atau cara meracik antara air dengan kafur juga perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai menghilangkan kemutlakan air sehingga air tidak bisa lagi disiram, kental jadinya. Kental dengan air kafur. Ini juga kesalahan. Ya. Jadi airnya masih ada, kafurnya dicampur tapi airnya masih ada kemutlakan airnya ada, sehingga ketika disiram ya tetap suci. Ya. Jadi jangan dihilangkan, jangan dikalahkan airnya. Illa an yakuna al-mayyit muhriman fa innahu la yumassaq bi tiban kama sayati, kecuali kalau seandainya mayit ini muhrim. Apa muhrim? Mayit yang umrah, yang sedang melaksanakan umrah, itu muhrim. Bukan perempuan, bukan. Kalau perempuan mahram namanya. Bedakan antara muhrim dengan mahram. Ini sering saya berkali-kali mengucapkan demikian. Kecuali kalau mayit ini muhrim, yakni sedang umrah, memakai pakaian ihram, umrah atau mungkin haji, ya, umrah atau mungkin haji, dia sedang memakai pakaian ihram, itu muhrim namanya.
Fa innahu la yumassu thayyiban. Maka dia tidak boleh menggunakan tib, menggunakan wangian, baik di kain kafannya atau dimandikannya. Tidak boleh pakai misik. Sebagaimana nanti ada penjelasannya. Atau tidak boleh pakai kafur. Karena kafur ini diantara fungsinya adalah untuk mewangikan dan mengawetkan mayit. Ya. Kemudian yang ke-13, wa yara ba'dul ulama ba'da al-firaghi min al-ghasli an turad al-yadan wa rijlan falyalsiqa bil janbaini wa yusaffu al-qadamaini wa yalsaqu ahad al-ka'baini bil akhar wa yudammu al-fakhdhan thumma yujaffif thawba. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa setelah selesai memandikan itu semua posisi tubuh dikembalikan. Ya. Yuraddul yadan, diluruskan kedua tangan. Kalau kita disedekap di sini ya. Sebenarnya memandikan mayit dalam keadaan tangan lurus ya nggak apa-apa. Tidak harus bersedekap. Ya. Tidak harus mayit itu bersedekap. Mayit itu lurus nggak apa-apa, diluruskan tangannya tidak apa-apa. Ya. Barang siapa yang ada berkeyakinan harus bersedekap, maka keyakinan itu bid'ah. Keyakinan. Tapi kalau ada yang disedekapkan tidak mengapa masalahnya sebenarnya, tidak mengapa. Tapi kalau berkeyakinan, perhatikan, harus disedekapi, nah ini nggak boleh. Tidak ada keyakinan seperti itu. Harus disedekapi tidak. Justru yang ada hukum asalnya berdiri lurus, tangannya lurus, diluruskan seperti itu. Dia harus bersedekap. Ya tidak harus bersedekap. Harus bagian mereka ada yang memaksa disedekepin sampai diikat. Masya Allah, ini kan memaksa mayit. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Boleh tangannya luruskan. Kemudian kakinya pun diluruskan, dikembalikan. Dan mata kaki di sini dikatakan dua mata kakinya yalsiku ahadul ka'bain akhar, ditempelkan, ya dirapatkan maksudnya, dirapatkan. Dikembalikan seperti semula. Jadi lurus, badannya lurus. Pahanya pahanya diluruskan, kakinya diluruskan. Ya. Ini terlebih lagi untuk memudahkan mengkafani mayit. Kemudian yang ke-14, ini sifat memandikan jenazah yang terakhir. Wala yamassal ghasil auratal mayyit biyadihi mubasharatan illa lidarurah. Yang memandikan mayit tidak menyentuh aurat mayit secara langsung illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Ini baik laki maupun perempuan. Perempuan memandikan perempuan juga tidak boleh sembarangan dia menyentuh auratnya, apalagi aurat besarnya. Ya, tidak boleh sembarangan. Fayalufu ala yadihi kharqatan yamassuhu biha li'alla yamassa auratahu li'anna an-nazara ilaiha haramun. Maka hendaklah dia membungkus atas tangannya bi kharqah. Kharqah itu kayak semacam sapu tangan, selampe. Tapi kalau kita udah lebih keren lagi, ada sarung tangan, sensi glove dan sebagainya, ya. Lebih modern lagi. Dahulu kalau misalnya tidak ada, kalau tidak ada ya pakai sapu tangan boleh. Apapun yang membungkus tangan. Ya pakai sapu tangan, pakai kain, dibungkus tangan kita kalau seandainya kita memang terpaksa harus membersihkan auratnya. Aurat besarnya. Ya, ini berlaku laki atau perempuan. Perempuan juga tidak boleh menyentuh aurat besar perempuan secara langsung. Dibersihkan harus dengan
membungkus, tangannya harus dibungkus. Bahkan li'anna an-nazara ilaiha haramun, karena melihat aurat itu haram. Baik laki-laki melihat laki-laki atau perempuan melihat perempuan. Haram melihat aurat besarnya itu. Hatta ia sudah dalam keadaan mayit, tetap haram untuk melihat aurat besarnya. Ya, aurat besar baik. Kalau wanita kan dada dengan bawah, kalau laki-laki kan bagian bawah saja. Dada tidak termasuk dalam aurat besar. Tapi kalau wanita dari sini sampai bawah, haram untuk melihat aurat. Ya, falyamassu aula, maka menyentuhnya itu lebih utama lagi. Artinya melihat saja haram, apalagi menyentuhnya. Maka ketika ingin membersihkannya harus dengan pelapis. Di tangannya ada pelapis pembungkus atau sarung tangan atau apapun yang bisa menghalangi antara kulit pemandi dengan kulit mayit. Nah, ini yang ke-14 sifat memandikan jenazah. Kemudian di sini ada masail, ada beberapa masalah. Bisa aja berapa? 9 menit lagi. Baik. Hal tuqallamu anfarul mayyit aw yukhadhu min syi'ri 'anatihi, ini tadi yang kita bicarakan. Apakah kuku mayit itu dipotong atau rambut yang ada di tubuhnya juga dicabut? Karena di sana ada 10 fitrah manusia yang disunnahkan untuk dilakukan, seperti diantaranya mencukur kumis, ya, memelihara jenggot, mencukur kumis, ya, kalau kumis sudah panjang dipotong, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku, memotong bulu kemaluan, dan seterusnya. Apakah kuku ini kalau panjang, sang mayit kukunya panjang-panjang, apakah harus dipotong atau mungkin ada bulu-bulu yang panjang seperti bulu ketiak dicabutin atau apapun, ya, kumisnya digunting? Karena ini fitrah. Nah, di sini kata au yukhadhu min syi'ri 'anatihi lil ulama fi hadza qaulan. Bagi ulama tentang masalah ini ada dua qaul. Ada dua pendapat. Ahaduhuma yuf'alu ma kana fitratan fil hayah. Dilakukan seperti fitrah pada waktu ia hidup. Artinya pendapat pertama, ya boleh dipotong. Boleh dipotong kukunya, boleh dipotong kumisnya, boleh dipotong rambut-rambutnya yang hendaknya dipotong. Wa li'annahu tawdhifu fasyar'u fi haqqihi li izalatil wasakh. Wa bihi qala asy-Syafi'i fil jadid. Karena apa? Karena untuk membersihkan, dan syariat itu memberikan haknya untuk dihilangkan kotoran tersebut. Artinya di dalam syariat pun diperintahkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya. Dan dengan inilah Imam Syafi'i berpendapat di qaul yang jadid. Karena Imam Syafi'i ada dua qaul, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadimnya ketika beliau berada di Baghdad, itu qaul qadim. Makanya qaul qadim beliau, ya, saya tidak menemukan qaul qadim beliau berada di kitab mana. Tapi kebanyakan qaul jadidnya ada di Al-Um. Ya, qaul qadim beliau itu lebih mendekati sunnah. Banyak sekali sesuai dengan hadis-hadis. Kemudian kalau qaul jadid terkadang jauh. Artinya terkadang beliau menggunakan dalil-dalil yang dhaif. Ya, pendapat Imam Syafi'i, dan itu banyak sekali di Al-Um. Ya, dan pendapat beliau jadid, qaul jadid ini ketika beliau berada di Mesir. Jadi qaul qadim ketika beliau ada di Baghdad,
qaul jadid ketika beliau ada di Mesir. Dan ini fenomena Imam Syafi'i ini untuk menunjukkan bahwa terkadang manusia itu berpendapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada pada dirinya. Dan ini wajar, ulama itu berubah pendapatnya wajar. Kemarin bilang seperti ini, besok bilang seperti ini lain. Wajar yang seperti itu karena sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, dan Imam Syafi'i seperti itu. Qaul qadimnya atau qaul jadidnya banyak menyelisihi qaul qadim. Banyak menyelisihi qaul qadim. Dan konon qaul qadim beliau itu persis seperti qaulnya Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad itu berada di Baghdad. Ya, Imam Ahmad itu ngajarnya di Baghdad. Dan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, digantikan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Ya, dan Imam Ahmad sendiri mengambil ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Wa qad yustadallu lahu bi hadithi Abi Hurairah. Dan ia berdalil dengan hadis Abu Hurairah fi qissati maqtal Khabib atau Khubayb. Pada kisah terbunuhnya Khubayb radhiyallahu an. Wa fihi, di dalam lafaz hadis tersebut, falabitha Khubaybu 'indahum asiran hatta ajma'u qatlahu fasta'ara min ba'di banatil Harith Musa liyastahidda biha fa'aratuhu. Lalu Khubayb dipakaikan, ya, di sisi mereka itu, falabitha atau diam atau tinggal di sisi mereka, asiran hatta ajma'u qatlahu. Asiran yakni apa di situ terjemahannya? Kemudian mereka berkumpul untuk membunuhnya. Jadi ditawan, jadi tawanan, kemudian dibunuh. Fasta'ara ba'du banatil Harith. Lalu sebagian mereka meminjam kepada sebagian anak-anaknya Al-Harith Musa. Musa ini silet. Ya, pisau kecil itu namanya Musa. Yastahidda biha, untuk memotong bulu-bulunya. Fa'aratuhu, lalu anak-anak perempuan ini meminjamkan pisau kecil itu untuk memotong bulu-bulu Khubayb. Fa'ka'annahu istahadda isti'dadan lil maut idh huwa baina qaumin minal musyrikin la yaf'alu ma'ahu dzalika ba'da mautih. Ya, jadi seolah-olah beliau ini memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya karena kematian. Karena beliau berada di tengah-tengah kaum musyrikin yang tidak mungkin melakukan yang demikian itu setelah kematiannya. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh memotong ketika mayit ada kuku-kuku atau bulu-bulu yang panjang yang belum sempat untuk dipotong. Dari sini menunjukkan bahwa hendaknya kita memperhatikan tubuh kita. Ya, hendaknya kita memperhatikan tubuh kita, yang ada di tubuh kita, entah kumis kita, ketiak kita, bulu kemaluan kita, itu dipotong. Jangan dibiarkan. Ya, dicukur. Jangan dibiarkan panjang, apalagi bulu ketiak dengan bulu kemaluan. Kadang sebagian mereka itu membiarkan dan dianggap biasa, padahal itu fitrah. Ya, padahal itu fitrah. Dicabut, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dipotong, digunting, potong. Ya, jangan dibiarkan gondrong, jangan. Ya, jangan. Bukan sifat seorang muslim
yang dia membiarkan tubuhnya kotor seperti itu, kukunya panjang, kumisnya panjang sampai menutupi bibir, dibiarkan kumisnya itu sampai menutupi bibir, kemudian bulu ketiaknya dibiarkan panjang, bahkan mungkin dia bangga ketika mengangkat tangannya bulu ketiak banyak itu. La haula wala quwwata. Itu bukan dari Islam. Fitrahnya dicabut, dibersihkan ketiak itu, dibersihkan. Laki maupun perempuan, apalagi perempuan malu-maluin kalau bulu ketiaknya gondrong, ya. Apalagi perempuan, laki ataupun perempuan potong. Demikian juga bulu kemaluan, laki maupun perempuan dipotong. Itu fitrah, itu fitrah. Ketika ingin meninggal dunia saja dipotong. Bahkan berbeda pendapat para ulama. Adapun dalam keadaan hidup tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Harus mereka memotongnya karena ini fitrah yang difitrahkan dalam Islam. Nah, kemudian juga diantaranya dalil yang digunakan di sini an Abi Qilabah anna Sa'dan ghassala maytan fada'a bi Musa fahallaqahu. Dari Abu Qilabah bahwasanya Sa'ad memandikan mayit lalu meminta silet, atau Musa itu silet, pisau kecil, fahallaqahu. Lalu beliau mencukurnya, yakni mencukur mayit, memotong bulu-bulu yang ada di mayit. Wa sahha nahwahu an Bakr bin Abdullah al-Muzani. Dan sahih semisalnya dari Bakr bin Abdullah al-Muzani. Pendapat yang kedua, memotong apa yang ada di tubuh mayit itu hukumnya makruh, annahu yukrah. Bahwasanya itu dimakruhkan. Karena memotong bagian tubuh dari mayit tersebut kal khitan, seperti khitan. Wa bihi qala al-Muzani min asy-Syafi'i 'an Ibn Sirin, dan dengannya juga berkata al-Muzani dari Syafi'iyah dari Ibnu Sirin. Bahwasannya Ibnu Sirin annahu kana yu'jibuhu idza taqala al-maridhu ayyukhadha min syaribihi wa farihi wa 'anatihi fa in halaka lam yu'khadh minhu syai'. Bahwasanya itu menakjubkan dirinya, menakjubkan beliau apabila mayit dalam keadaan berat sakitnya, ya, dalam keadaan berat sakitnya dipotong kumisnya, kukunya atau bulu-bulunya. Fa in halaka, kalau ia pun meninggal, lam yu'khadh minhu syai', tidak dipotong sedikit pun. Qultu, Syekh Abu Malik berkata, al-azhar annahu, al-azhar maksudnya yang jelas, yang rajih, yang kuat, idza ru'iya minal bayit syi'run fahishun mimma yasun izalatuhu fala mani'a min akhdhihi. Apabila dilihat pada diri mayit ada rambut yang fahish, rambut yang sudah berlebihan, ya, yang disunnahkan untuk dipotong, dihilangkan, maka tidak ada larangan. Artinya tidak terhalangi jika diambil atau dipotong. Fal muraddu fi hadza ila maslahatil mayyit, maka dikembalikan permasalahan ini kepada maslahat mayyit. Ini tadi yang saya katakan. Jadi dikembalikan kepada maslahat mayit. Kalau seandainya ini menghalangi dalam memandikan jenazah, ya dipotong sebaiknya. Ya, apalagi kalau kotor, ya dipotong, dibersihkan kumisnya, kukunya. Kalau ada bulu ketiaknya boleh dicabut atau dipotong dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah dipotong atau potongan-potongan tadi, kuku, kumis, rambut dan sebagainya, itu bagaimana sikapinya?
Apakah dibuang begitu saja, pergi bersama dengan air atau bagaimana? Di sini jelaskan oleh beliau, faidatun ma yukhadhu min syi'ril mayyit aw dhufurihi aw ma yasqutu min dzalika madza yusna bihi. Apa yang dilakukan atau apa yang diambil dari rambut mayit atau kukunya atau apa yang jatuh darinya, apa yang harus dilakukan dengan potongan-potongan tersebut? Qala 'adadun min ahli al-'ilm, berkata beberapa kelompok dari kalangan ahli ilmu, innaha taj'alu ma'ahu wa innaha tuj'alu ma'ahu wa tudfanu ma'ahu. Sesungguhnya potongan-potongan tersebut dibarengi dengan mayit tersebut dan dikubur bersama dengannya. Ya. Jadi jangan dibuang sembarang, dikumpulin. Potong kukunya umpama dikumpulin. Potong rambutnya dikumpulin. Ya. Nanti ketika dikafanin gabungkan. Potongan-potongan tadi ketika yang dikafan, karena nggak mungkin kita ikut kubur kemudian dilempar, enggak, dimasukkan ke dalam kain kafannya, dibungkus bersama dengan mayit, masukkan ya pokoknya di bagian mana lah yang bisa untuk dimasukkan bersama dengan kain kafannya, lalu ntar bisa dikubur bersama dengannya, ya, dikubur bersama dengan mayit. Wa fi hadza jumlatun atharun 'anis salaf 'inda ibni Abi Syaibah fal turaji'. Berasa apa? Bila ingin melihat dalil-dalilnya, dasar-dasar hukumnya, ada beberapa sejumlah dari athar, ya, athar dari kaum salaf yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, imma dalam musnadnya, imma dalam musannaf. Jadi Imam Ibnu Abi Syaibah ada dua kitab, Musnad Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad-sanadnya sampai kepada generasi salaf. Mereka mengumpulkan potongan-potongan tubuh bersama dengan mayit, entah kukunya atau rambutnya, lalu dimasukkan, diikat atau digabung bersama kain kafannya dan dikuburkan bersama dengan mayit. Jadi jangan diabaikan dan dianggap remeh. Udahlah itu dibuang aja, kotor aja. Kumpulkan, digabungkan bersama dengan mayit. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Bila ada yang ingin bersoal jawab, maka dipersilahkan. Ya, silakan. Kalau ini dilihat kondisi, ya, suami memandikan istri atau istri memandikan suami, boleh nggak tidak pakai tangan? Al-jawab, tidak pakai sarung tangan. Al-jawab boleh. Tapi dilihat lagi kondisinya. Kalau seandainya sang istri atau sang suami meninggal dunia disebabkan karena penyakit, yang penyakit ini mungkin berbahaya, yang kalau seandainya bersentuhan langsung dengan kulit akan tinggal bersama dengan orang yang hidup dan sebagainya, maka sebaiknya kita menggunakan sarung tangan atau menggunakan penutup. Ya. Tapi kalau meninggalnya biasa saja, artinya tidak ada penyakit yang berbahaya, meninggalnya dalam keadaan baik-baik saja, bersih dia, maka boleh tidak menggunakan sarung tangan. Bahkan boleh sang suami menyentuh aurat istrinya, mayit istrinya, atau sang istri menyentuh aurat suaminya, diperbolehkan tatkala membersihkannya. Ya, berbeda dengan orang lain. Hatta itu anak atau orang tuanya. Orang tuanya memandikan anaknya, tentunya anaknya sudah dewasa. Atau anaknya memandikan orang tuanya, itu yang sudah dewasa juga. Anaknya wanita memandikan ibunya, anak laki-lakinya memandikan bapaknya. Maka sebaiknya menggunakan sarung tangan atau penutup tangan yang menghalangi antara tangan dengan kulit mayit. Ya. Karena di sana ada aturan-aturan atau ada syariat yang ditetapkan dalam Islam. Na'am, wallahu a'lam. Iya. Tadi.
Waalaikumsalam. Jangan kemaluannya jangan dicukur, rambut kemaluannya yang dicukur. Kemaluan dicukur dosa itu nggak boleh. Ya, boleh. Boleh istri atau suami mencukur bulu-bulu yang ada di diri mayit tersebut boleh. Ya, tapi jangan dibuang. Cukurannya itu dikumpulkan, entah kuku atau rambut-rambut tadi, kemaluan atau bulu ketiak, dikumpulkan di atas kertas atau di kain, ya. Lalu gabungkan nanti ketika sang mayit dikafankan, digabungkan. Begitu. Boleh. Apalagi istri atau suami, dan halal. Hanya saja jangan di tempat umum. Dibuka lebar-lebar sehingga orang lain melihat, jangan. Antum berdua dengan istri atau istri dengan suami berdua, tidak ada orang lain. Ya, tidak ada orang lain. Mayitnya umpama suami, ya istrinya hanya istri dengan mayit itu, atau sebaliknya, suami dengan istrinya hanya berdua saja, tidak boleh ada orang lain. Karena itu aurat. Ya, karena itu aurat. Matinya seperti hidupnya. Tidak boleh diperlihatkan aurat tersebut kepada orang lain. Hatta ada anak, entah laki maupun perempuan, meskipun itu mahram, sebaiknya anaknya dikeluarkan. Tidak boleh berada di ruangan itu saat kita ingin membersihkan fitrahnya dari bulu-bulu atau mungkin kuku. Naam, wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Iya, berselisih pendapat para ulama. Ya, berselisih pendapat para ulama. Sebagian mereka ada yang melarang untuk memotong. Ada yang melarang untuk memotong sehingga dibiarkan jenggot itu panjang sampai ke bawah. Ya. Sebagian ulama mengatakan la, makruh yang seperti itu. Yang sunnah adalah seukuran genggaman, dipotong. Karena kalau membiarkan janggut sampai ke bawah sama hukumnya isbal. Jadi isbal bukan hanya kain, tapi rambut-rambut yang kepanjangan yang tidak wajar itu masuk ke dalam isbal. Maka sebagian ulama mengatakan makruh memelihara jenggot sampai berlebihan, dan itu bulu sampai berlebihan sampai menyengser ke bawah. Kayak orang-orang Cina itu kan melihara jenggot sampai ke bawah, Masya Allah. Itu isbal. Ya, itu isbal. Nah, sebaiknya tidak sampai ke bawah. Pelihara jenggot namun sebatas genggam. Kalau sudah bisa digenggam ternyata masih panjang, potong sisa. Dipotong sisa supaya tidak isbal. Jadi tidak dipotong habis dan juga tidak dipelihara sampai panjang. Dan ini yang saya pegang. Jadi saya sendiri tidak menganjurkan, bahwa saya menganggap makruh memelihara jenggot dibiarkan sampai panjang menyengser ke bawah. Ya, karena ada ulama-ulama seperti itu. Ada juga ulama sufi ya, kalau nggak salah Nabhani, Syekh Nabhani itu panjang, dibiarkan jenggotnya putih panjang ke bawah. Isbal seperti itu. Isbal. Iya? Nah. Baik ikhwah, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.